Ya, pro kontra jual beli rapid test ini juga menuai polemik lantaran dinilai tidak memiliki izin. Selain diduga palsu, alat rapid test yang dijual di pasaran juga tidak akurat. Dan untuk membahas pro kontra jual beli rapid test tersebut, sudah terhubung bersama kami Muhammad Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Selamat sore, Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Holil, bagi pondok pesantren, terutama para santri yang akan kembali ke pondok pesantren, kan ini juga diwajibkan untuk rapid test. Nah, ini untuk biayanya sendiri ini apakah ditanggung pribadi atau dari dana pondok pesantren tersebut? Ya, ada macam-macam. Seperti halnya di pesantren Sidogiri, itu ditanggung secara mandiri. Sehingga ikatan alumni seperti ikatan alumni pesantren Sidogiri yang di Jakarta mengupayakan bagaimana bisa rapid test. Karena tidak semuanya wali murid itu mempunyai kemampuan untuk membiayai itu. Di samping mereka sudah berapa bulan ini nggak bekerja kan, bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Ada juga yang menggunakan CSR, ada yang dibiayai oleh pemerintah setempat. Nah, pengalaman saya pribadi, ketika kemarin tanggal 16, anak saya mau ke Malang karena sekolah di sana, di Bandara Halim Perdana Kusuma itu tesnya 400.000. Nah, saya hanya berpikir dari sekian banyak anggaran itu, mengapa hal yang sangat fundamental ini tidak dihandle langsung oleh pemerintah semuanya? Karena kalau kita ingin mengendalikan penyebaran COVID-19 pasti diawali dari rapid test ini, dari tes gejalanya, karena mereka bisa diawasi peredarannya, bertemunya. Di samping saya, selain Ketua Komisi Dakwah, saya adalah Sekretaris Satgas COVID-19 di MUI. Sehingga menurut saya sangat-sangat baiklah pemerintah manakala memprioritaskan anggarannya pada bagaimana mendeteksi sedari dini kepada orang-orang yang terpapar atau terkena oleh pandemi ini. Kalau kita ngaca kepada negara yang dianggap sukses mengatasi bagaimana COVID-19 tidak mewabah banyak kepada masyarakat seperti di Jepang dan Singapura, itu adalah bagaimana keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk tes, ya, tes apakah swab, apakah dengan rapid test, apalah yang dianggap akurat, tapi minimal tujuan adalah mendeteksi dari sedini mungkin dan mengatasi dari peredaran itu. Baik, apalagi kalau dari pengalaman Bapak ini, anak Bapak diharuskan berapa kali menjalani rapid test? Selain tadi di bandara, apakah dari pondok pesantrennya sendiri juga mengadakan rapid test lagi, Pak? Itu kalau pada satu tempat sudah dianggap cukup, tetapi nanti ketika kita mau perjalanan lagi lebih dari 3 hari rapid test lagi, karena berlakunya rapid test itu hanya 3 hari. Nah, yang saya khawatir adalah ketika perjalanan berhari-hari umpamanya, nanti kan pasti rapid test lagi ketika mau masuk ke pesantren. Kalau tidak tes, maka dikhawatirkan di tempat berkerumun itu mudah menularkan. Kalau santrinya 10.000, berarti kan dikhawatirkan 10.000 itu harus dites lagi semuanya, karena khawatir akan menularkan pada mereka. Tapi kalau mereka bisa dideteksi sedari dini dengan tes yang bisa mendeteksi gejalanya mereka, maka umpamanya 10.000 dalam satu pesantren itu bisa menjadi isolasi atau PSBB suci. Karena kita di karantina suci, mereka semuanya adalah orang-orang yang bebas dan mereka tidak boleh berinteraksi dengan luar. Maka kan bagus jadi. Jadi PSBB yang sekarang menjadi kota, menjadi wilayah, itu menjadi sebuah lingkungan yang mereka semuanya adalah steril. Tapi itu tentu awalnya adalah dari tes itu. Baik, Pak Holil, bagaimana dengan santri yang mungkin tidak mampu membiayai diri mereka sendiri untuk rapid test? Itu apakah ada solusi dari pondok pesantren, mungkin dari Pak Holil sebagai pimpinan pondok pesantren juga? Ya, kami siapkan untuk membiayai mereka. Tetapi kan ini harus pemerintah hadir. Hak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi anggarannya ada 2,3 triliun untuk pesantren, terus sekarang naik menjadi 690 sekian, banyak. Kalau kita hitung seluruh penduduk Indonesia 270 juta, lalu masing-masing dites dengan rapid test itu, dengan biaya yang ada sekarang apakah 250, apakah 300, juga sampai 50 triliun loh. Nah, sekarang kita mau bicara prioritas, kira-kira untuk apa uang yang 690-an triliun itu? Ketika yang paling mendasar dari wabah, dari pandemi ini, dari bencana non-alam ini tidak deteksi dari dini. Kalau kita bicara soal ekonominya, kan tidak lepas dari soal gejalanya dulu. Kalau gejalanya sudah bisa diatasi,
mereka bisa diklaster, maka ekonomi akan jalan. Tapi kalau ini tidak bisa diatasi, satu orang masuk pada pesantren isinya 5.000, maka 5.000 akan kena. Dan itu akan mengalami pada goncangan ekonominya kalau sekian banyak dari santri yang terkena kepada sekolah, kepada orang lain, atau kepada orang tuanya, atau pada kiainya, kiai interaksi dengan yang lain, maka nanti akan menjadi krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi akan menjadi krisis sosial dan politik. Jadi sebenarnya berentet, dan kalau mau melakukan penolakan, perlawanan dari awal adalah melakukan deteksi dan tes itu. Berarti secara tidak langsung Pak Holil ini menginginkan pemerintah mengalokasikan dana, terutama untuk pemeriksaan rapid test khusus untuk pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya juga cukup banyak ya Pak? Itu di antara pondok pesantren, begitu juga sekolah. Karena sekarang pesantren sebagian sudah masuk. Ini hanya sebagian sektor yang saya alami tanpa pretensi apa-apa, tapi di sini pemerintah harus hadir dengan anggaran yang dimiliki, sementara yang sangat fundamental belum kesentuh. Saya nggak tahu di mana ini lambatnya, di mana tak tertanganinya. Baik. Menurut saya tidak bisa disosialisasi kalau itu. Harus pemerintah hadir, itu kebutuhan. Dan kita anggaran ada. Baik, selain mendeteksi dini dengan melakukan rapid test, terutama untuk santri di kawasan pondok pesantren, apa saja sebenarnya protokol kesehatan yang harus ditambahkan ataupun juga diterapkan di pondok pesantren untuk memutus mata rantai corona sendiri, Pak Holil? Nah, ini kan kita juga di antaranya new normal atau bagaimana cara kita juga melakukan menghindari dari COVID-19 adalah menggunakan masker. Ya, yang kedua adalah melakukan physical distancing. Yang ketiga adalah hidup yang higienis. Itu butuh fasilitas. Kalau saya biasanya satu kelas diisi dengan memangnya 25, apalagi sampai diisi sampai 40, sekarang kan diisi hanya 20. Karena kita harus menjaga itu. Begitu juga asrama. Mungkin di tempat-tempat yang dulu hanya di kamar mandi untuk kita cuci tangan, sekarang harus lebih banyak tempat cuci tangannya. Dan di situ karena ini hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dan pendidikan kita anggarannya paling banyak, dan ini dalam rangka kita memang bagaimana mengatasi pandemi ini menjadi tanggung jawab negara. Karena tidak bisa dibebankan karena kita buat bayar lalu kepada kita, enggak. Karena ini kan sama-sama mendadak, tidak sempat mempersiapkan, sementara masyarakat kita, generasi kita harus belajar karena khawatir di masa yang akan datang mereka gara-gara COVID lalu tidak belajar sampai 1 tahun. Apa yang terjadi pada 10 tahun yang akan datang dari generasi kita? Baik, lalu apakah pondok pesantren saat ini bisa dibilang kurang siap menghadapi new normal karena tadi tidak semua pondok pesantren ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, Pak? Bisa disiapkan, anggaran ada dari pemerintah. Baik. Sama dengan sekolah, hak warga negara, apalagi sekarang ada undang-undang pesantren. Berarti kan entitas dari pendidikan ini diakui oleh negara. Dan ketika ada undang-undangnya itu berhak mendapatkan APBN. Dan APBN kita dialokasikan untuk COVID-19. Jadi ini tidak bisa diserahkan kepada kiai berasal. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada kiai yang bagaimana mencerdaskan, dan terbukti hasilnya adalah menjadi tonggak-tonggak di dalam meneruskan kepemimpinan dan pembangunan di bangsa ini. Baik, berarti dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam membiayai ataupun juga memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama untuk pondok pesantren dan juga santri kita. Terima kasih atas waktunya Bapak Holil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri ini menobatkan sejumlah daerah sebagai pemenang lomba inovasi dalam persiapan tatanan normal baru pada Senin pagi. Provinsi Jawa Timur meraih 2 penghargaan dalam lomba tersebut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.